Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang suka request film di kolom komentar? Kalem atuh. Kali ini Sakahayang akan membahas salah satu film terbaru yang akhir-akhir ini paling banyak kalian request, dimana film ini berjudul Affection 2026. Tapi apakah film ini akan seru dan sesuai ekspektasi, atau malah gak expect aku? Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah kecelakaan yang dialami oleh seorang kewes cantik misterius di jalanan sepi kabupaten. Dengan cekernya yang sengklek, kewes ini seolah berusaha kabur dari kejaran seseorang. Tapi tiba-tiba, ia pun syok saat tubuhnya mengalami kejang-kejang ekstrim. Bagaikan di Ulti Johnson, si kewes pun mubui ditabrak mobil LCGC. Singkat cerita, entah apa yang sebenarnya terjadi, si kewes yang terbangun terlihat panik saat melihat pria misterius tidur di sampingnya. Di tengah kebingungan, kewes ini berusaha untuk kabur. Honey? Sesaat kemudian, pria bewokan bernama Bruce langsung menegur istrinya yang mengalami amnesia bernama Ellie. Namun ia merasa jika dirinya bukanlah Ellie dan Bruce adalah orang asing. Lantas ia pun langsung mengambil besi untuk mempertahankan diri. Stay back! I just want to talk to you. Mommy? Saat putrinya yang bernama Alice datang, Bruce berusaha menjelaskan jika si ibu belum bisa mengingat apapun setelah kecelakaan yang terjadi. We love you. Seakan tidak mengingat wajahnya sendiri, Ellie yang amnesia tiba-tiba mengalami serangan panik. Lantas, Bruce hanya bisa berusaha untuk menenangkannya. Sesaat sebelum kembali tidur, Alice mengungkapkan kekhawatirannya pada kondisi si ibu yang semakin parah. Namun Bruce meminta putrinya untuk bersabar. Terlebih ia yakin jika lambat laun ingatan si ibu akan kembali. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Bruce meminta putrinya untuk tidur. Hi. Di keesokan harinya, Bruce langsung menanyakan kondisi istrinya ini. Namun seperti biasa, Ellie yang kebingungan merasa jika dirinya bukan Ellie. Terlebih dalam ingatannya, dirinya merupakan seorang ibu muda bernama Sarah yang memiliki anak laki-laki dan hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Lantas guna membuktikan hal tersebut, Ellie berniat menghubungi orang-orang yang ia kenal. Tapi di saat itu pula, Bruce berusaha mencegah dan meyakinkan istrinya jika hal tersebut hanyalah ingatan palsu yang tercipta dari trauma kecelakaan. Meski terdengar janggal, namun Ellie hanya bisa menurut. Seusai mandi, Ellie merasa heran saat melihat bekas luka aneh seperti bisul di punggungnya. Hingga sesaat kemudian, Ellie yang berusaha mempercepat proses pemulihan ingatannya terlihat menonton video kebersamaannya dengan Bruce dan Alice. Setelah melihat video tersebut, Ellie pun termenung sambil memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Lantas saat Bruce datang, Ellie langsung mengungkapkan kebingungannya. Terlebih menurutnya, ingatan yang membekas di kepalanya bukanlah Ellie, melainkan sosok Sarah. Mendengar hal itu, Bruce langsung memutar lagu nostalgia zaman SMA dan mengajak Ellie berdansa.
Hingga sesaat kemudian, Bruce langsung menceritakan kenangan indah saat mereka pertama kali berdansa, di mana menurutnya momen tersebut merupakan kenangan terindah yang tidak akan pernah ia lupakan. Meskipun terharu, namun Ellie merasa jika cerita itu seolah kisah novel, terlebih dirinya sama sekali tidak mengingat kenangan yang diceritakan oleh Bruce. Di malam harinya, Bruce dan Ellie yang panik berusaha menenangkan Alice yang histeris. Lantas sambil menahan tangis, Alice berkata jika dirinya mendapat teror dari monster mengerikan yang mirip dengan dirinya. Mendengar hal itu, Bruce mengungkapkan jika hal tersebut hanyalah mimpi buruk semata. Lantas agar Alice bisa tidur, Bruce langsung memberikan senter cap tiger pada putrinya yang ketakutan. Di keesokan harinya, Ellie menanyakan sosok monster yang dilihat Alice ketika bermimpi. Namun Alice hanya berkata jika monster itu berasal dari luar angkasa dan mampu menyerupai siapa saja. Mendengar hal itu, seketika membuat tangan Ellie kembali bergetar. Tak ingin membuat ibunya ketakutan, Alice langsung mengajak ibunya bermain petak umpet panas dingin. 3, 6, 10. Hot or cold? Hot or cold? Menyadari Alice bersembunyi di ruyuk hutan, Ellie bergegas melakukan pencarian. Hot or cold? Warmer. Hot or cold? Alice, come on. Hot or cold? Namun di tengah pencarian, seketika ia pun heran saat melihat sesuatu yang bergerak-gerak dalam bungkusan plastik ikan lele. Oh my god, sontak Ellie pun syok parah saat bungkusan ini berisi manusia yang sekarat. Di tengah kepanikan, Ellie mengajak Alice untuk segera menyudahi permainannya. Di malam harinya, Bruce yang melakukan pencarian merasa jika apa yang Ellie lihat hanyalah halusinasi. Terlebih dirinya sama sekali tidak menemukan apa yang diceritakan oleh Ellie. Melihat istrinya tidak tenang, Bruce berkata jika ia akan melaporkan hal ini pada polsek setempat. Singkat waktu sebelum tidur, Ellie yang sedang menyisir Alice seketika heran saat melihat luka yang serupa dengan luka di punggungnya. Ia pun curiga jika ada sesuatu yang telah Bruce sembunyikan. Di keesokan harinya, Ellie yang merasa curiga mengajak Bruce untuk mencari bungkusan jasad yang sempat ia lihat. Tapi jelas saja Bruce menolak, terlebih semua itu hanyalah halusinasi Ellie saja. Lagi pula, ia sudah melaporkan hal tersebut pada polsek terdekat. Dirasa hanya omong kosong, Ellie pun mulai terpancing emosi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, lagi-lagi Ellie mengalami kejang-kejang. Saat Ellie siuman, Alice pun sedih ketika mengetahui kondisi ibunya semakin parah. Hingga di tengah kesedihan, tiba-tiba Ellie kembali kejang. Melihat hal itu, Alice yang panik bergegas memberitahu ayahnya. Menyadari kondisi Ellie semakin memburuk, Bruce yang frustasi berusaha memaksa Ellie untuk mengingat semuanya. Dan entah apa maksudnya, Bruce berkata jika Ellie tidak mengingat semuanya, semua ini akan sia-sia saja. Daddy, what are you doing? You're hurting. Mommy has a monster inside of her. Di tengah kegilaan yang terjadi, Ellie yang panik langsung ngabret kabur.
Setelah menggaplok Bruce sampai mubui, Ellie yang ingin mengetahui segalanya bergegas mendatangi lumbung yang tidak jauh dari kebun jagung. Sesampainya di lumbung, Ellie pun melongo saat melihat keberadaan lab rahasia di tempat tersebut. Hingga di tengah keheranan, Ellie bergegas memutar kaset video yang tergeletak di atas meja. Dalam video tersebut, Bruce menjelaskan tentang percobaan gila yang ia lakukan pada sebuah telur alien, di mana Bruce yang tidak bisa menerima takdir berusaha membangkitkan istri dan anaknya yang bernama Ellie dan Alice yang tewas dalam kecelakaan. Dalam percobaannya, Bruce menggunakan database KTP elektronik dan kesadaran digital umat manusia yang tersimpan di Ojon Sensus, di mana setelah berhasil menemukan data milik Alice, kini Bruce masih berusaha mencari data kesadaran milik Ellie. Rupanya sosok Ellie yang kita lihat di scene awal tadi merupakan salah satu cloning ciptaan Bruce yang gagal. Dan ternyata sosok Ellie saat ini memiliki kesadaran seorang wanita bernama Sarah. Setelah percobaan untuk yang kesekian kalinya gagal, Bruce berkata jika penolakan ingatan si cloning membuatnya mengalami kejang-kejang. Hingga setelah mengetahui kenyataan yang terjadi, tiba-tiba setelah membungkus Ellie alias Sarah dengan plastik lele, Bruce langsung menguburkannya di ladang jagung. Dan ternyata sosok terbungkus plastik ikan lele yang sempat Sarah lihat merupakan salah satu cloning ciptaan Bruce yang gagal mendapatkan ingatan milik Ellie. Di malam harinya, Bruce terlihat mendatangi kamar Alice, di mana Alice sudah mengetahui apa yang ia lakukan pada percobaan Ellie yang gagal. Sungguh gila, Bruce pun akhirnya menghabisi cloningan Alice untuk membuat semuanya dari awal lagi. Hingga di tengah malam, Bruce yang akan memulai ulang proyeknya bergegas mengambil telur alien yang bentuknya mirip buah iblis anime gak tamat-tamat. Setelah menyimpan telur alien di alat pengeraman, Bruce langsung memasukkan data cloningan milik Ellie dan Alice, di mana telur tersebut telah berkali-kali ia gunakan untuk mengkloning anak dan istrinya. Lantas sambil menunggu hasil cloningannya bereaksi, Bruce bergegas pergi mencari angin. Hingga di malam harinya, bagaikan film Susana, Sarah terlihat bangkit dari kubur. Dan meski dengan penampilannya yang babak belur, ia pun bergegas mendatangi lab untuk menyabotase rencana gila Bruce. Sementara itu, saat proses cloningan Ellie hampir selesai, Bruce pun melakukan pemindaian untuk mencari kesadaran Ellie. Device activated. Calibrating neural pathway. Namun di tengah proses pemindaian, tanpa Bruce sadari saat ini Sarah terlihat melakukan pengintaian. Dan bisa kita lihat, Bruce telah 31 kali melakukan percobaan untuk mengkloning istrinya, namun tidak pernah mendapatkan kesadaran asli milik Ellie. Hingga setelah Bruce pergi dengan wajahnya yang selebeo, Sarah bergegas menjalankan rencana sabotase. Hold still for scanning. Calibrating. Setelah file pemindaian selesai, Sarah langsung menimpa data milik Ellie dengan data miliknya. Setelah melakukan sabotase bagaikan zombie Walking Dead, Sarah bergegas pergi mendatangi rumah Bruce. Sementara itu, Bruce tidak bisa menahan tangis saat memutar video rekaman Ellie.
Setelah proses cloning selesai, Bruce langsung memasukkan data asli pemindaiannya. Namun tanpa ia sadari, data tersebut merupakan data timpaan milik Sarah. Setelah selesai menciptakan cloningan Ellie, Bruce bergegas menciptakan cloningan Alice. Setelah menyadarkan Alice menggunakan alat setrum aparat, Bruce yang akan membangunkan Ellie meminta putrinya untuk tidur. Hingga saat si cloningan terbangun, Bruce pun tidak bisa menahan haru saat dirinya berhasil menemukan data kesadaran Ellie. Di tengah rasa tak percaya, Bruce langsung melepaskan hasrat sabun bolongnya pada Ellie. Sesaat kemudian, setelah ngaduk yang tidak sampai 2 menit, Bruce bergegas kembali ke labnya. Hingga sesaat kemudian, cloningan Sarah kembali melakukan sabotase. So many years have passed. I will always imagine myself that will never. I love you, Alice. Kembali ke lab, Bruce pun syok parah saat mengetahui data cloningan Ellie yang ia gunakan telah ditimpah oleh data milik Sarah. Setelah mengetahui hal tersebut, Bruce pun memulai ulang proses pengkloningan Ellie. Di saat itu pula, Alice yang mendengar suara aneh memberanikan diri melakukan pengecekan. Melihat pintu rumah yang terbuka, Alice yang panik bergegas mencari keberadaan orang tuanya. Sontak Alice pun syok parah saat melihat wujud Sarah yang mengerikan. Bersamaan dengan hal itu, cloning Sarah yang sampai di lab bergegas melakukan sabotase. Setelah menyiramkan biopertalit, Sarah pun melongo saat melihat benda aneh yang berdenyut di atas mesin pemanas. Hingga saat Bruce datang, Sarah pun meminta Bruce untuk menerima takdir dan menghentikan eksperimen gilanya. Tapi jelas saja Bruce tidak menggubris hal tersebut. Sungguh suwe, Sarah pun mengalami kejang sebelum sempat menjalankan aksi pembakaran. Beberapa saat kemudian, tak ingin Sarah menggagalkan rencananya, Bruce pun berniat menguburkan Sarah di ladang jagung. Bersamaan dengan hal itu, Alice yang berusaha kabur terlihat apruk-aprukan di ladang jagung. Selang beberapa saat setelah cukup dalam menggali lubang, Bruce mengungkapkan unek-uneknya pada Sarah. Terlebih menurutnya, Sarah tidak bisa merasakan kehilangan yang ia alami. You love someone. Sebelum memasukkan Sarah ke dalam lubang, Bruce terlihat mengambil cincin pernikahan yang ia pasangkan di jari Sarah. Ketika zombie Sarah datang, ia pun berhasil menyergap Bruce sampai membui ke dalam lubang. Edian sekali dengan mengecrekkan korek ke sekop yang penuh tanah, Sarah pun berhasil membakar Bruce.
Hingga sesaat kemudian, Alice yang tersesat di ladang jagung merasa lega saat melihat keberadaan si ibu, tanpa ia tahu jika wanita ini sebenarnya adalah Sarah. Tak ingin membiarkan Alice sendirian, Sarah pun mengajak Alice pergi meninggalkan tempat ini. Hingga di keesokan harinya, program pengkloningan terlihat berjalan secara otomatis, di mana setelah mendapatkan kesadaran, si cloning berusaha keluar dari plasenta yang menyelimuti tubuhnya. Tanpa diduga, setelah puluhan kali mengalami kegagalan, upaya pengkloningan Ellie akhirnya membuahkan hasil. Tapi suenya, Bruce sudah mati di tangan Sarah. Kira-kira, apakah Ellie akan meneruskan eksperimen suaminya, lalu kembali membangkitkan Bruce menggunakan telur alien? Peduli bagong karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah filmnya seru atau B aja? Intinya, kematian Ellie dan Alice membuat Bruce melakukan eksperimen gila menggunakan telur alien yang entah dari mana ia dapat untuk mengkloning dan menghidupkan kembali anak istrinya. Namun suenya, dalam eksperimen tersebut, Bruce kesulitan mendapatkan ingatan milik Ellie. Hingga akhirnya, database ingatan Sarah pun melakukan perlawanan hingga membuat Bruce tewas. Dan di akhir cerita, setelah puluhan kali mengalami kegagalan, upaya pengkloningan yang dilakukan Bruce akhirnya membuahkan hasil. Setelah tubuh dan data ingatan Ellie tersinkronisasi. IMDb untuk film ini adalah 5,4. Kalau menurut kalian, berapa nih? Mungkin segini saja review dan pembahasan film Action 2026. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.